Memutuskan pindah ke tim BMW dari Yamaha, Toprak justru tampil mengesankan musim ini dengan catatan kemenangan mengesankan. Mengutip Crash, Toprak berhasil mencatatkan 12 kemenangan beruntun sejak terakhir mentas di Portugal pekan lalu. Tampil sempurna di sirkuit Portimao, Toprak berhasil membukukan kemenangan saat Race 1, Super Pole Race, dan Race 2, lalu sukses mencatatkan rekor epik. Ya, dari 12 kemenangan di Super Pole kemudian dengan kemenangan lagi di Race 2 membuat rider Turki itu telah mencatatkan 13 kemenangan beruntun. Torehan itu baru pertama kali sepanjang sejarah di kelas WSBK dan Toprak lah yang berhasil memecahkan rekor tersebut. Sebelumnya, pemegang rekor dengan kemenangan beruntun terbanyak adalah Jonathan Rea dan Alvaro Bautista dengan 11 kemenangan. Namun dengan ciamiknya, Toprak bisa menyalip torehan dua seniornya tersebut dengan motor BMW yang jadi senjata anyarnya. 13 kemenangan beruntun yang dibukukan oleh Toprak ini didapat sejak menang di seri Belanda dalam sesi Race 2. Setelahnya, ketika tampil di seri Italia, Inggris, Ceko, dan Portugal, Toprak selalu menyapu bersih seluruh balapan dengan kemenangan. Catatan apik yang dibukukan Toprak di Portimao mengantarkan dirinya kokoh berada di puncak klasemen WSBK 2024 sementara. Pesaing terdekatnya ialah Nicolo Jarot Bulega, pembalap Ducati yang membukukan catatan 273 poin. Gap antara Toprak dan Bulega cukup jauh, yakni terpaut 97 poin dalam perebutan gelar juara dunia. Melihat talenta Toprak di WSBK 2024 seolah jadi pukulan telak bagi Yamaha yang telah menyia-nyiakan sang rider. Alvaro Bautista meraih hasil yang baik dari balapan utama World Superbike pertama di Portimao meskipun mengalami awal yang sulit. Juara dunia dua kali ini terpaksa bangkit dari belakang setelah start yang sangat buruk, yang ia gambarkan sebagai salah satu yang terburuk dalam karirnya dan membuatnya turun dari posisi ke-6 ke posisi ke-13. Namun, pembalap Spanyol ini mampu bangkit, merasa semakin baik dengan Ducati Panigale V4R miliknya dan menyelesaikan balapan di urutan kedua di belakang Toprak Razgatlioglu yang tak terkejar. Meskipun bagi pembalap Talavera de la Reina ini, balapan ini juga memiliki arti khusus karena ini merupakan podium ke-100 di kejuaraan motor turunan seri ini. Setelah melesat ke posisi terdepan, Bautista terlalu lemah untuk bertarung memperebutkan kemenangan dengan pemimpin klasemen. Tetapi ia menyoroti peningkatan feeling yang terus ia rasakan di atas motornya sejak putaran terakhir semakin mendekati levelnya musim lalu. Pramak Yamaha tertarik mendatangkan Jack Miller demi membantu pengembangan motor Yamaha WCR M1 agar segera bisa bersaing. Jack Miller di Pramak Yamaha akan berpartner dengan Miguel Oliveira yang diprediksi kuat masuk dalam skuad tim satelit berlogo Garputala tersebut. Kedatangan Miller di Pramak Yamaha untuk MotoGP 2025 cukup mengejutkan mengingat rider tersebut terancam angkat kaki dari kelas Premier. Pasalnya, setelah merampungkan balapan di sirkuit Silverstone, Inggris, lalu Miller menegaskan tak ada tawaran dari manapun. Melihat pengalaman dan kemampuan Miller di atas kuda besi, sejatinya sang rider masih punya peluang besar untuk bertahan di MotoGP 2025. Kiprahnya bersama beberapa tim elit mulai dari Ducati hingga saat ini di KTM jadi bekal Miller untuk mencari tim barunya. Namun beberapa waktu lalu sempat dilaporkan bahwa Pramak Yamaha justru mengincar rider muda seperti Tony Arbolino, Alonso Lopez, dan Sergio Garcia yang masuk radar untuk Pramak Yamaha. Faktanya, ide tersebut justru ditolak oleh bos Pramak Yamaha Gino Borsoy. Gino menerangkan bahwa siasat yang ampuh untuk meningkatkan performa M1 adalah dengan menggait pembalap berpengalaman. Jelas ungkapan itu cocok dengan karakter yang dimiliki Jack Miller karena pengalamannya yang mengesankan di kelas MotoGP. Bukan cuma akan mengandalkan Miller, Pramak Yamaha juga segera memagari Miguel Oliveira dari Trackhouse Aprilia. Laporan Speedweek menegaskan bahwa pengumuman Miller dan Oliveira akan segera dirilis oleh Pramak Yamaha. Diprediksi Miller akan mendapat kontrak pabrikan selama 1 tahun dari Yamaha dengan opsi hingga 2026. Di usianya yang ke-30, ini akan menjadi musim ke-11 Miller di kategori MotoGP. Yamaha menjadi pabrikan keempatnya setelah Honda, Ducati, dan KTM.
FIM Steward Panel memiliki tugas untuk menjatuhkan penalti kepada para pembalap atau tim yang melanggar regulasi Grand Prix. Selama menjabat sebagai chairman, Spencer kerap mengambil keputusan-keputusan kontroversial yang dianggap para pembalap tidak adil dan tidak konsisten. Pada Juli lalu, Spencer pun menyatakan keputusannya untuk mengundurkan diri akhir musim menanti dan jabatannya resmi akan diambil alih Cravar. Cravar yang dikenal memiliki pengetahuan luas soal balap motor langsung disambut oleh Pecco Bagnaia, Jorge Martin, dan Marc Marquez. Bagnaia menyebut tugas FIM Steward adalah salah satu tugas paling sulit untuk dilakukan di pedok MotoGP. Pasalnya, untuk mengambil keputusan di tengah balapan tidaklah mudah. Namun, berpendapat dengan sosok seperti Simon, para rider MotoGP bisa melakukan dialog dengan baik. Bagnaia bahkan sering mengobrol dengan Simon setiap akhir pekan. Bagnaia pun yakin Simon pasti bisa bekerja dengan sangat baik. Rider prima Pramac Racing Jorge Martin juga yakin rasa cinta Cravar pada MotoGP disertai pengetahuannya yang sangat luas bakal berpengaruh sangat positif pada cara kerjanya nanti. Ia juga yakin bahwa pria asal Selandia Baru itu akan memperlakukan pembalap dengan adil. Marquez juga menyatakan hal senada. Ia mengharapkan yang terbaik untuk Cravar, tapi juga memperingatkan bahwa tugas ini tak akan mudah. Di lain sisi, ia juga yakin para pembalap harus beradaptasi dengan cara kerja Cravar yang diprediksi banyak pihak bakal lebih tegas memberikan sanksi. Sebagai catatan, mulai 2016, Race Direction dan FIM Steward Panel menjadi dua badan berbeda di MotoGP. Race Direction bertugas memastikan pekan balap berjalan aman dan efisien, serta berjalan tepat waktu sesuai regulasi. FIM Steward Panel bertugas menjatuhkan penalti kepada para pembalap atau tim yang melanggar regulasi. Slot grid yang ditinggalkan Suzuki tidak lagi diperuntukkan untuk pabrikan MotoGP baru. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Olahraga Dorna, Carlos Ezpeleta, yang mengungkapkan bahwa MotoGP tidak punya rencana untuk menambah ukuran grid saat ini dan pabrikan baru manapun termasuk BMW untuk bergabung dengan tim yang sudah ada. Keluarnya Suzuki secara tiba-tiba pada akhir tahun 2022 menurunkan jumlah grid dari 24 menjadi 22 pembalap. Minat awal diungkapkan proyek independen untuk mengambil alih slot grid tersebut. Dijelaskan bahwa tempat grid Suzuki hanya dapat ditempati oleh pabrikan ke-6. Namun, Ezpeleta telah mengatakan kepada Speedtweet.com bahwa posisi yang ditinggalkan oleh Suzuki tidak lagi tersedia untuk proyek baru dan MotoGP akan tetap memiliki 22 motor di grid. Dengan ini berarti BMW yang saat ini memimpin kejuaraan World SPK dengan Toprak Razgatlioglu dan dikabarkan sedang mempertimbangkan entry MotoGP, perlu bergabung dengan salah satu dari 6 tim independen seperti yang sebelumnya dilakukan Aprilia dengan Gresini. Skenario yang kurang mungkin adalah jika salah satu pabrikan yang ada hengkang, yang mana dalam hal ini BMW dapat memiliki jatah gridnya sendiri. Perubahan aturan teknis untuk tahun 2027 termasuk mesin 850cc yang lebih kecil adalah momen paling logis bagi pabrikan baru untuk memasuki kelas utama.